Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Salsatania dengan nomor induk mahasiswa 1221048 dari kelas HSB. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai fikih sholat 3 atau sholat sunnah, yaitu sholat istiqo, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat hajat. Sholat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sholat wajib, yakni sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk mendirikannya. Nah, yang kedua adalah sholat sunnah, yakni sholat yang hukumnya sunnah. Sengaja disyariatkan sholat sunnah ialah untuk menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu, maka perlu disempurnakan dengan sholat sunnah. Selain itu juga karena sholat sunnah itu mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain. Nah, secara bahasa, sunnah itu mengandung arti cara atau jalan. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya, sholat sunnah adalah beragam jenis sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan atau dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seseorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakannya berarti memperoleh pahala. Sholat sunnah itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya muslim dan sholat tarawih. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tetapi tanpa anjuran dan penekanan yang kuat. Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan minimal 24 kali sujud dalam sholat sunnah setiap harinya. Ummu Habibah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seorang hamba Allah sholat demi Allah 12 rakaat, sholat sunnah setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Dan aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama adalah sholat istiqo. A. Pengertian sholat istiqo. Sholat istiqo adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkannya hujan. Nah, biasanya sholat ini dilakukan ketika terjadi kekeringan atau musim kemarau berkepanjangan sehingga tak ada lagi sumber air. Ada baiknya jika sholat istiqa untuk meminta hujan ini diawali dengan doa saat menghadapi kesusahan secara umum. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini. La ilaha illahul azhimul halimu. La ilaha illallahul rabbul arshil azhimi. La ilaha illahul rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karimi. Yang artinya, tiada Tuhan selain Allah yang agung dan santun. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan arasy yang megah. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit, bumi, dan arasy yang mulia. B. Dalil sholat istiqo. Dikutip dari buku 33 macam jenis sholat sunnah oleh Muhammad Ajib LCMA, para ulama menyebutkan ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya mengerjakan sholat istiqo ketika dilanda kemarau panjang. Yaitu, yang pertama adalah Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari Musli, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dari Abbad bin Tamin dari pamannya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah keluar bersama orang-orang untuk minta hujan. Lalu beliau sholat istiqo 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Beliau merubah posisi selendangnya dan mengangkat kedua tangannya untuk berdoa dengan menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari Musli, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. C. Hukum sholat istiqo. Hukum sholat istiqo adalah sunnah muakkad, yang berarti ibadah ini derajatnya sangat dianjurkan. Terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hukum sholat istiqo dalam Al-Quran. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu,
Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. D. Niat sholat istiqo. Sebelum melaksanakan sholat minta hujan, baiknya seseorang ini melafalkan niat sholat istiqo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istiqoi rokkataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku menyengaja sholat sunnah meminta hujan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat istiqo. Nah, biasanya sebelum melaksanakan sholat istiqo ini dianjurkan untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut, bertaubat dan berbuat baik semampunya, seperti bersedekah dan yang lain-lain. Selain itu, seluruh penduduk yang meminta hujan juga diminta untuk keluar rumah dan berkumpul di tempat yang lapang. Sholat sunnah istiqo ini terdiri dari 2 rakaat, tanpa azan dan iqomah, disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Berikut ini tata cara sholat istiqo. 1. Membaca niat. 2. Rakaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. 3. Rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. 4. Setelah salam, khatib menyampaikan khutbah 2 kali sebelum atau sesudah sholat. Khutbah sesudah sholat istiqo yang utama. 5. Lantunan takbir diganti dengan ucapan istighfar. 6. Sebelum masuk khutbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. 7. Sebelum masuk khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang artinya, saya mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri, dan saya bertaubat kepadanya. Sebelum masuk khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Dalam khutbah kedua banyak menganjurkan untuk istighfar, merendahkan diri, serta penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan untuk menurunkan hujan. Ketika berdoa pada khutbah yang kedua, khatib menghadap kiblat sambil berdoa bersama-sama dengan suara yang nyaring dan mengangkat tangan yang setinggi-tinggi. F. Doa sholat istiqo. Menurut riwayat Imam Asy-Syafi'i, Abu Dawud dan lainnya, doa meminta hujan ialah sebagai berikut. Allahumma maskina goitsan mukhnisan hanifan mari'an godagan mujallalan tabagan sahnan daiman. Allahumma maskinal goitsan wala taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wali biladi wala bahaimi wala qaldi minal balai wala juhdi waddanki mala nashku illa ilaika. Allahumma anbid lana zarra wa adira lana darra waskina min barakatis samai wa anbid lana min barakatil ardi. Allahumma adnal jahna wala ju'a wala ura waksif anal bala'a mala'a yaksifuhu goiruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis sama'a alaina middarara. Artinya, ya Allah, turunkan kepada kami air hujan yang menolong, mudah, menyuburkan, yang lebat, banyak, merata, menyeluruh, dan bermanfaat abadi. Ya Allah, turunkan kepada kami air hujan, jangan jadikan kami termasuk orang yang terputus harapan. Ya Allah, sungguh banyak hamba, negeri, dan jenis hewan, dan segenap makhluk lainnya yang mengalami bencana, panceklik, dan kesempitan di mana kami tidak mengadu selain kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman kami, deraskan air susu, ternak kami, turunkan kepada kami air hujan karena berkah langitmu, dan tumbuhkan tanaman kami dari berkah bumimu. Ya Allah, angkat dari bahu kami kesusahan panceklik, kelaparan, ketandusan. Hilangkan dari kami bencana yang hanya dapat diataskan olehmu. Ya Allah, sungguh kami memohon ampun kepadamu, karena Kau adalah Maha Pengampun. Maka turunkan pada kami hujan deras dari langitmu. Nah, itulah doa sholat istiqo, niat dan tata caranya. Sebelum melaksanakan sholat, ada baiknya untuk memakai pakaian sehari-hari, tidak berhias dan tidak memakai wewangian, serta memperbanyak istighfar.
Yang kedua adalah sholat duha. A. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi atau waktu duha. B. Dalil tentang sholat duha. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. C. Waktu pelaksanaan sholat duha. Nah, waktu pelaksanaan sholat duha itu cukup panjang. Sejak mulai ketika matahari sudah terbit sempurna bulatannya, sampai menjelang azan zuhur. Artinya, sholat duha itu boleh dikerjakan di awal waktu, misalnya jam 6, dengan syarat matahari sudah sempurna bulatannya. Juga boleh dikerjakan di akhir waktu mepet dengan waktu zuhur dengan syarat belum azan zuhur atau belum masuk waktu zuhur. Akan tetapi, waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha itu adalah sekitaran jam 9. Sebab para ulama mengatakan waktu yang utama itu setelah 1/4 waktu siang terlewati atau ketika sinar matahari mulai menyengat. Waktu afdol ini berdasarkan hadis sahih dari Zaid bin Arqam. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sholat awbawim atau duha itu ketika sinar matahari sudah menyengat. Hadis riwayat Muslim. D. Hukum sholat duha. Nah, mayoritas ulama 4 mazhab mengatakan sholat duha itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan hukum mengenai sholat duha menurut para ulama Syafi'iyah adalah sunnah mu'akkadah. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab mayoritas ulama. Dan ini juga pendapat para ulama mutaakhirin. Sholat duha juga disunahkan untuk sholat sendiri, karena dalam hadis sholat sunnah berjamaah yang utama hanya ada 5, yakni sholat id, sholat istiqo, sholat gerhana, sholat tarawih, dan sholat witir. Namun jika ingin mengerjakan secara berjamaah juga diperbolehkan dan tidak makruh. Cara mengerjakannya juga sama dengan sholat lainnya, yaitu dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika sholat sunnah duha, bacaan yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Asyam di rakaat pertama dan surat Ad-Duha di rakaat kedua. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa di rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. E. Niat sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan duha raqataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sholat sunnah duha 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. F. Tata cara sholat duha. 1. Membaca niat. 2. Takbiratul ikram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Ad-Duha. 6. Ruku. 7. Iktidal. 8. Sujud pertama. 9. Duduk di antara 2 sujud. 10. Sujud kedua. 11. Berdiri mengulang seperti rakaat pertama. 12. Pada rakaat kedua ini setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan membaca surat As-Syam. 13. Membaca tasyahud akhir. 14. Membaca salam. 15. Membaca doa sholat duha. 16. Membaca zikir. Selesai melaksanakan sholat duha, dianjurkan membaca zikir, yakni dengan mengucapkan istighfar. Berikut bacaan zikir setelah sholat duha. Astaghfirullahalazim min kulli zabil adim. La yaghfiru zuzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. G. Doa sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan
fakarribhu bihaqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa kuwatika wa kudratika atini ma'ataita ibadakas solihin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, wahai Tuhanku. Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Keutamaan sholat duha. 1. Wasiat Rasulullah. 2. Diampuni dosa. 3. Sedekah persediaan atau sebagai pengganti sedekah. 4. Dicukupkan rezeki. 5. Sholatnya orang yang bertaubat. 6. Seperti memperoleh ghanimah. 7. Diangkat derajat. 8. Penyempurnaan sholat wajib. 9. Mendapat pahala haji dan umroh. 10. Dicukupkan pahala di akhir siang. Dan 11. Dibuatkan istana di surga. Yang ketiga adalah sholat tahajud. A. Pengertian sholat tahajud. Secara bahasa, tahajud itu memiliki arti berupaya melawan atau meninggalkan tidur. Sedangkan berdasarkan istilah fikih, sholat tahajud adalah sholat sunnah malam hari yang dilakukan setelah tidur. Kata tahajud berasal dari kata hujud yang berarti tidur. Menurut Al-Bikai yang dikutip dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, bahwa tahajud merupakan meninggalkan tidur untuk menunaikan sholat. Sholat tahajud sering disebut dengan sholat malam atau qiyamul laili. Namun, sholat tahajud dan sholat malam itu berbeda. Jika dikerjakan di awal malam oleh sebagian ulama disebut sholat malam atau qiyamul laili. Sedangkan sholat tahajud dikerjakan di tengah malam. Secara definisi dalam Islam, sholat tahajud berarti ibadah sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur. Sholat sunnah ini merupakan ibadah yang istimewa dan banyak mengandung keutamaan. B. Dalil sholat tahajud. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang mulia, Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya dalam hadis sahih, sholat tahajud juga tertuang dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 79. Dalam ayat tersebut tertuang pembahasan tentang rekomendasi sholat tahajud. Dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. C. Waktu sholat tahajud. Waktu sholat tahajud bisa dikerjakan kapan saja dalam waktu kurun setelah sholat isya sampai waktunya subuh. Meskipun begitu, sholat tahajud itu dianjurkan untuk dikerjakan sepertiga malam terakhir. Dengan kata lain, sholat tahajud itu dikerjakan lepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, pada sebagian malam hendaklah kau bertahajud sebagai tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat terpuji. Sebagaimana kita tahu, sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah bangun tidur. D. Hukum sholat tahajud. Hukum sholat tahajud adalah sunnah berdasarkan ijma ulama. Sedangkan kesunahannya bersifat mu'akad atau sunnah yang sangat ditekankan. Sholat sunnah ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dan ijma kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 17-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagian balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 16-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu, wahai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab di akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya?" Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Rasulullah SAW bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di waktu tengah malam." Niat salat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tahajudi rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat tahajud. 1. Rakaat pertama, membaca niat, mengucapkan takbir, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat dalam Al-Quran, ruku dan membaca doa ruku. Iktidal dan membaca doa iktidal, sujud pertama dan membaca doa sujud, duduk di antara 2 sujud dan membaca doanya. Sujud kedua dan membaca doa sujud, berdiri kembali untuk melanjutkan ke rakaat kedua. 2. Rakaat kedua, membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat dalam Al-Quran, ruku dan membaca doa ruku, iktidal dan membaca doa iktidal, sujud pertama dan membaca doa sujud, duduk di antara 2 sujud dan membaca doanya, sujud kedua dan membaca doa sujud, tahiyat akhir dan membaca doa tahiyat akhir, dan salam. Doa sholat tahajud. Setelah menunaikan ibadah sholat tahajud, umat muslim itu dianjurkan untuk membaca doa. Pasalnya, membaca doa setelah sholat tahajud tidak kalah pentingnya dari sholat itu sendiri. Adapun doa tahajud adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa waqhukal haq wa lidahuka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa satu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika hashamtu wa alaika hakamtu wa firli ma qaddamtu wa ana akhartu wa ma asartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muhakkiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Yang artinya, ya Allah, bagimulah segala puji. Engkaulah yang mengurus langit dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagimu segala puji. Engkau Raja langit dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagimu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagimu segala puji. Engkau maha besar. Janjimu adalah benar. Pertemuan denganmu adalah benar. Ucapanmu adalah benar. Surga adalah benar. Neraka adalah benar. Para nabi adalah benar. Dan Nabi Muhammad SAW adalah benar. Serta hari kiamat adalah benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Kepadamulah aku beriman. Kepadamulah aku bertawakal. Hanya kepadamulah aku kembali atau bertobat. Kepadamulah aku mengadu dan kepadamulah aku meminta keputusan. Maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang kemudian serta apa yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan dan apa yang lebih engkau ketahui dariku. Engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Tiada Tuhan selain engkau, dan tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat tahajud. 1. Jembatan masuk surga.
2. Doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengangkat derajat. 4. Menenangkan hati dan pikiran. 5. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan sholat tahajud. 1. Sholat tahajud adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang fardu adalah sholat malam. 2. Sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hidupkanlah sekehendakmu karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang mukmin itu ada pada sholat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. 3. Kebiasaan orang yang sholih. 4. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Penghapusan kesalahan. 6. Menjauhkan dari dosa. Nah, keempat keutamaan ini pada poin 3-6 terangkum dalam sabda Rasulullah SAW. Hendaklah kalian melakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang sholih sebelum kalian. Ia sebagai amal takarrub bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan. 7. Sholat malam adalah wasiat yang pertama kali Rasulullah sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sabarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. 8. Sholat malam sebagai sebab diangkatnya derajat seseorang. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang tingkatan dalam derajat, memberi makan, ucapan yang santun, dan sholat di malam hari ketika orang lain tidur. 9. Dengan dapat menguatkan hafalan Al-Quran, membantu bangun untuk sholat subuh, dan mencontohkan generasi terdahulu dan yang lainnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah sholat hajat. A. Pengertian sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan maksud khusus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan hajat kita, kebutuhan atau keperluan kita. Setiap orang pasti memiliki hajat, memiliki kebutuhan dan keperluan. Terkadang keperluan itu sifatnya ringan dan biasa, misalnya kesehatan bagi orang yang sehat dan kebutuhan sehari-hari. Para sahabat mencontohkan, mereka selalu berdoa kepada Allah dalam urusan kecil sekalipun. Rasulullah SAW mengajarkan untuk melakukan demikian. Hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhan, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sandalnya ketika putus. Hadis riwayat Tirmizi Hasan. Mengenai jumlah rakaat yang dilakukan dalam sholat hajat, hal ini mendapatkan penjelasan melalui kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Di sana diterangkan bahwa sholat hajat bisa dikerjakan sebanyak 2 rakaat hingga 12 rakaat. B. Dalil sholat hajat. Dalam Al-Quran disebutkan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat umat Islam mengadu dan meminta pertolongan. Berikut bunyi dari Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Tuhanmu dengan melaksanakan sholat dan dengan sikap sabar. Sementara itu, dari Syahid Sabik menjelaskan tentang tata cara sholat hajat yang mengutip dari hadis Abu Dara radhiyallahu anhu saat Rasulullah bersabda sebagai berikut. Barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, ketika mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah Ta'ala memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat tersebut menjelaskan umat Islam sudah selayaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar, yang senang mendengar umatnya meminta dan memohon. Siapa saja menunaikan sholat dan memohon pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat atau lambat doanya akan senantiasa dikabulkan. C. Waktu sholat hajat.
Nah, untuk waktu pelaksanaan sholat hajat dapat dilakukan kapan saja. Tetapi sholat hajat akan lebih baik jika dilakukan pada malam hari seperti sholat tahajud. Meski begitu, sebenarnya sholat ini tuh dapat dikerjakan sepanjang waktu, kecuali pada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Waktu terlarang tersebut diantaranya adalah 1. Dari sholat subuh hingga terbit matahari. 2. Dari matahari terbit hingga matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. 3. Ketika matahari di atas kepala, tidak condong ke timur atau ke barat, dan hingga matahari tergelincir ke barat. 4. Dari sholat asar hingga mulai tenggelam matahari. 5. Dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna. Minha al-himsyah buluk al-marom. D. Hukum sholat hajat. Sholat hajat itu hukumnya sunnah. Dalam kitab-kitab fikih, sebagian ulama mencantumkan sholat hajat, namun sebagian tidak mencantumkan pembahasannya. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa Adillatu, dan Syakik Abdurrahman Al-Juzairi dalam fikih 4 mazhab mencantumkan pembahasannya. Sedangkan Syekh Mustafa Al-Bukha dalam fikih manhaji tidak mencantumkan pembahasan sholat hajat. Kitab-kitab hadis seperti Sahih At-Targhib, Madharghib, karya Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan Al-Azkar, karya Imam Nawawi juga membahas sholat hajat, bahkan menjadikannya bab tersendiri. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mencantumkan sholat hajat sebagai sholat sunnah ketiga dalam subbab sholat muayyanah mustaqillah, setelah sholat tarawih, sholat duha, sholat tasbih, dan sholat istikharah. Sholat ini termasuk sholat sunnah karena hadis riwayat Abdullah bin Abu Aufa dalam Sunan Tirmizi menerangkan tentang sholat ini. Imam At-Tirmizi berkata bahwa hadis tentang sholat hajat termasuk hadis gharib. Tulis beliau dalam fikih Islam wa Adillatu. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam fikih 4 mazhab menuliskan, dianjurkan bagi setiap muslim yang memiliki kebutuhan yang syar'i untuk melakukan sholat hajat. Niat sholat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunatan hajat di rokataini lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat hajat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat hajat. Rakaat pertama, 1. Takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu. 2. Doa iftitah. 3. Membaca surat Al-Fatihah. 4. Dianjurkan dengan membaca salah satu surat Al-Quran. Diutamakan membaca surat Al-Kafirun sebanyak 3 kali. 5. Ruku secara tumakninah. 6. Iktidal, bangun dari ruku secara tumakninah. 7. Sujud secara tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud secara tumakninah. 9. Sujud kedua secara tumakninah. Rakaat kedua. 1. Berdiri untuk rakaat kedua. 2. Membaca surat Al-Fatihah. 3. Dilanjutkan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Diutamakan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. 4. Ruku secara tumakninah. 5. Iktidal, bangun dari ruku secara tumakninah. 6. Sujud secara tumakninah. 7. Duduk di antara 2 sujud secara tumakninah. 8. Sujud kedua secara tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir secara tumakninah. 10. Mengucapkan salam. Setelah selesai salam, kemudian memanjatkan beberapa zikir seperti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walhamhu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Yang artinya, Maha suci bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada satu Tuhan pun yang disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Ini dibaca sebanyak 10 kali. Setelah membaca itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad. Kesejahteraan yang diridhoi dan ridhoilah dari pada sahabat-sahabat sekalian. Ini dibaca juga sebanyak 10 kali. Kemudian membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201.
Ada baiknya setelah melakukan sholat hajat dilanjutkan dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diinginkan. Doa tersebut bisa berupa zikir maupun bacaan ayat Al-Quran. Berikut ini beberapa doa dan zikir yang dapat diamalkan. 1. Membaca zikir dalam kitab Tajul Jamil Lil Ushul. Dianjurkan membaca istighfar sebanyak 100 kali, yaitu Astaghfiruha Rabbi min kulli zabin wa atubu ilaihi, yang artinya, aku memohon ampunan kepada Allah Tuhanku dari dosa-dosa dan aku bertaubat kepadamu. 2. Membaca sholawat Nabi. Bacaan sholawat Nabi yang dibaca 100 kali yakni Allahumma sholli ala Muhammadin sholata ridhoi warodo'an ashabi ridho. Artinya, ya Allah beri karunia kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, kesejahteraan yang diridhoi dan ridhoilah daripada sahabat-sahabat sekalian. 3. Membaca doa sholat hajat. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi RA mencantumkan 2 buah hadis terkait zikir dan sholat hajat. Pertama adalah zikir sholat hajat yang dibaca setelah selesai sholat, yakni La ilaha illallahul halimul karim, Subhanallahi rabbul arsyil adim, Alhamdulillahi rabbil alamin, As'aluka mujibati rahmatika wa azanima magfiratika wal ghanimatika min kulli birin wa salamata min kulli itsmin, la tadali zaban illa ghafartah wala hamman illa farajatah wala hajaban hiya laka riddan illa qabhaitaka ya arhamar rahimin, yang artinya, tiada Allah tidak kecuali Allah yang maha santun bagi maha mulia, maha suci Allah, Rabb arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang menyebabkan memperoleh rahmatmu dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu dan memperoleh kebaikan dan selamat dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu keperluan, melainkan engkau beri jalan keluar, dan tidak ada pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaanmu, melainkan engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan doa sholat hajat yang sahih yang kemudian juga dicantumkan Imam Nawawi dalam Al-Azkar adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu alaiku minabiyika Muhammadin nabiyyi rahmati ya Muhammad inni tawajjahta bika illa rabbi fi hajati hazihi fatuqa lil Allahumma syafihu fi. Artinya, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabiku Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu Tuhanku dengan kebutuhanku ini agar dipenuhinya. Ya Allah, terimalah syafaatnya kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ada juga doa lain yang bisa dibacakan. La ilaha illallahul halimul karimu, Subhana rabbul arsy azhimi, Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ghanimata min kulli biri wassalamata min kulli itsmin, la lana zaban illa ghurfatahu wala hammam illa farajtahu wala hajatan hiya laka riddan illa qaddaitaha ya arhaman rahimin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan sahabatnya semua. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha penyantun dan pemurah. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kepadamu aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatmu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan engkau beri jalan keluar. Dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat keleraanmu, melainkan engkau kabulkan. Wahai Tuhan yang paling pengasih dan penyayang.
Atau bisa juga dengan membaca doa selanjutnya yang artinya, Ya Allah, bahwasannya aku memohon kepadamu dengan serba keutuhan kemuliaan arasy Engkau dan sepucuk rahmat yang telah Engkau tentukan dalam kitabmu, dan dengan namamu yang agung dan wajahmu yang maha tinggi dan kalimatmu yang maha sempurna. Ya Allah, penuhilah hajatku. Sebutkan hajatnya yang ingin diperoleh. Dan doa hajat yang terakhir yakni, Maha suci zat mengenakan sifat keutamaan dan firman-Nya. Maha suci zat mengenakan sifat ketinggian dan menjadi mulia karena sifat keluhuran itu. Maha suci zat yang menghitung segala sesuatu karena ilmunya. Maha suci zat yang tidak segoyahnya memahasucikan kecuali kepada Allah. Maha suci zat yang memiliki anugerah dan keutamaan. Maha suci zat yang memiliki keluhuran dan kemuliaan. Maha suci zat yang memiliki kekuatan. G. Keutamaan sholat hajat. 1. Dicintai Allah. 2. Ditinggikan derajatnya. 3. Diampuni dosanya. 4. Keinginannya dikabulkan. 5. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mendekatkan diri kepada Allah. 7. Mendapatkan perasaan yang tenang. 8. Rasa tawakal yang lebih kuat. 9. Menghindarkan diri dari bahaya. 10. Bisa bersama Rasulullah SAW di surga. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam perkataan maupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.